Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, kembali lagi di video tutorial. Pada kali ini saya ingin berbagi informasi cara mencari jurnal ilmiah nasional dan internasional. Seperti yang tampil di layar video ini, saya sedang membuka sebuah website Google Scholar di mana kita akan memulai mencari jurnal ilmiah nasional melalui Google Scholar. Sebetulnya bisa juga kita menemukan jurnal luar negeri, tetapi kita akan mencoba mencari jurnal nasional terlebih dahulu. Di kolom ini kita akan mencari sebuah kata kunci, topik, atau variabel penelitian. Misal kita akan menemukan atau mencari artikel tentang penerapan video pembelajaran. Nah, contohnya kita tulis saja, kita ketik di sini penerapan video pembelajaran. Kemudian kita akan ketikkan kembali lebih spesifik mungkin di sekolah dasar. Nah, di sini tampil banyak banget artikel ilmiah yang sesuai dengan apa yang kita cari tadi. Nah, ini kalau kita scroll ke bawah masih banyak, kita bisa mencari, menelaah terlebih dahulu mana yang ingin kita baca artikelnya. Nah, di sini silakan diketik keywordnya, jangan terlalu banyak kata. Kemudian di rentang waktu tahun kita bisa mencari, menemukan interval waktu terbit artikelnya. Ya, biasanya dosen itu memberikan tugas 5 tahun terakhir. Nah, kita bisa membuat jangka waktu dari 2017 hingga 2023. Kemudian klik tombol telusuri. Nah, nanti akan diupdate oleh Google Scholar yang tampil adalah tahun interval 2017 sampai 2023. Nah, di sini bisa dilihat untuk untuk tahunnya. Nah, kemudian kita akan mencoba bagaimana melihat artikel yang banyak di-download, dirujuk. Nah, di sini ya, dirujuk itu artinya dikutip oleh banyak orang. Semakin banyak judul yang dikutip, berarti itu judulnya semakin bagus atau isinya paling relevan yang dicari oleh banyak orang. Nah, ini masih banyak, hingga ratusan ya, mungkin bahkan untuk suatu kata kunci tertentu. Nah, itu bisa sampai ribuan yang dikutip begitu. Nah, biasanya cara mencari jurnal itu cari yang banyak dikutip ya. Kemudian kita telaah di situ. Oke, selain tahun terbit, ternyata pertimbangan yang lain adalah banyaknya kutipan ya. Oke, kemudian bagaimana sih cara mendownload artikel dari Google Scholar? Caranya adalah kita mencari yang ada kata PDF-nya ya. Misal di sini saya ingin mencari jurnal ini ya dari Undiska. Kita klik link PDF-nya. Nah, ini sudah terdownload. Nah, ini sudah dibuka secara offline ya. Nah, ini adalah artikel nasional. Nah, kemudian kita bisa telaah, kita baca dari artikel ini sesuai dengan kebutuhan. Ini ada 11 halaman. Nah, kemudian kita bisa mencari artikel-artikel yang lainnya seperti tadi, klik saja tombol atau link yang warna biru PDF itu. Nah, perlu diketahui sekali lagi, bagaimana kita pandai-pandai membuat sebuah kata pencarian ya. Jangan terlalu banyak kata ya, nanti hasilnya malah tidak koheren, tidak relevan ya. Nah, di sini kemudian bagaimana kalau ingin mencari jurnal ilmiah internasional? Nah, saya merekomendasikan cari di situs dowatch.org ya, karena ini adalah indexing internasional. Jadi parameter jurnal nasional adalah terindeks atau pencariannya bisa kita cari melalui situs Dowatch ya. Di sini kita bisa mencari jurnal atau mencari artikelnya. Sebelumnya kita translate terlebih dahulu ya kata kunci atau judul yang ingin kita cari ke dalam bahasa Inggris.
Misal kita akan mencari berpikir kritis menggunakan model problem based learning ya. Nah, ini kita menggunakan Google Translate saja, kemudian kita copy hasil translate ke bahasa Inggris. Jangan lupa pilih klik yang artikel karena kita ingin mencari artikel naskahnya. Ya, bukan penerbit, bukan jurnalnya. Nah, hasil dari Google Translate tadi kita copy di kolom pencarian di bawah ini, kita paste aja langsung. Tadi tentang critical thinking ya. Oke, kalau sudah, biarkan ini all in fill ya. In all fill, kemudian klik tombol search, pencarian sedang berlangsung. Di sini akan tampil sekitar ada 292 artikel ya tentang critical thinking, problem based learning. Nah, di sini kita bisa menampilkan 50 artikel dalam satu layar ya, biar kita bisa milih lebih banyak. Nah, di sini tahun kita bisa mensortir tahun berapa yang ingin kita cari. Nah, berbedanya ini kita hanya bisa milih satu, yaitu 2020 misal, ada 35 artikel. Nah, ini kita bisa cari-cari dari 35 itu ya. Kemudian kita lebih spesifik lagi, khusus bidang pendidikan atau education. Nah, tadi klik education-nya ya. Kemudian ada 29 artikel. Kita pilih-pilih dulu artikelnya. Nah, ini tentunya berbahasa Inggris, ada juga yang bahasa Indonesia ya. Yang berbahasa Indonesia juga itu ternyata terindeks internasional ya. Jadi yang terindeks internasional itu bukan hanya dari luar negeri ya. Dari dalam negeri pun kalau artikelnya berada di indexing DOAJ, berarti itu bisa dinamakan jurnal internasional. Cara downloadnya mudah. Kita tentukan dulu judulnya, kemudian kita klik read online ya. Nah, kita akan coba judul yang lain ya. Nah, misalkan judul yang ini kita klik read online. Nah, tunggu beberapa saat. Nah, tampil ini artikelnya, kita klik tombol PDF. Nah, ini adalah artikelnya, kita download terlebih dahulu. Caranya klik tombol di atas kanan. Nah, kemudian sudah selesai terdownload, coba kita buka secara offline ya. Nah, di sini ini sudah tampil secara offline. Kita bisa mereview artikel ini sesuai dengan kebutuhan kita. Silakan bisa dipelajari, download, cari artikel yang lainnya melalui situs DOAJ untuk menemukan artikel internasional. Misal kita ingin mencari khusus untuk di sekolah dasar penerapannya, ketik saja elemen tari. Nah, nanti ada 28 artikel penerapannya di elementary. Cara mengetahuinya biasanya ada di dalam keyword ya. Nah, di sini elementary school ya. Berarti ini artikelnya diterapinya di sampel sekolah dasar. Nah, silakan dari 28 ini bisa dipilah.